Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Roma Masudi dengan NIM 2004150101022, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan kelas B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan peserta didik. Oke, selamat belajar teman-teman. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika, lahir dengan nama lengkap Howard Earl Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Teori belajar Howard Gardner dikenalkan pertama kali pada tahun 1983. Teori ini menjadi sumber kekuatan baru bagi pendidik untuk lebih luas dalam berkreativitas dan berinovasi di dunia pendidikan. Selain itu, setiap pendidik harus belajar meyakini bahwa di balik keterbatasan siswa juga terdapat kelebihan yang belum tereksplor dengan baik. Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Teori Multiple Intelligence tahun 1983 mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu atau produk yang bernilai pada suatu budaya. Teori belajar kecerdasan majemuk telah mengalami perkembangan sejak pertama kali ditemukan. Di awal teori Howard Gardner dalam buku Frame of the Mind 1983, terdapat 7 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Setelah itu, pada tahun 1990, jumlah kecerdasan majemuk menjadi 8 dengan tambahan kecerdasan naturalis. Dalam perkembangan selanjutnya, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan-kecerdasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut beberapa panduan bagi kita untuk memahaminya. Pertama, kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa, meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Kedua, kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini memiliki ketertarikan terhadap gambar. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah lebih mudah menghafalkan wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, dan memiliki kompetensi untuk kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Ketiga, kecerdasan musikal. Kegiatan yang disukai oleh pemilik kecerdasan ini adalah senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, mampu mengingat nada dan irama, suka mendengarkan musik saat melakukan aktivitas, dan mampu memainkan alat musik dan lain-lain. Keempat, kecerdasan logika matematika. Pemilik kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka, mampu menyelesaikan soal-soal hitungan, menyukai puzzle, mampu menginterpretasikan tabel, grafik atau diagram, dan lain-lain. Kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dapat memahami perbedaan pola pikir, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah cerdas dalam memahami diri sendiri, lebih suka menyendiri, suka merenung segala hal yang penting, suka membuat catatan penting, suka menulis diari. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang selalu berpikir realistis. Biasanya, orang seperti ini senang memikirkan masa depan dan cita-citanya. Ketujuh, kecerdasan kinestetika. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu memahami tubuh seperti suka berolahraga, menari, mampu meniru gerakan-gerakan yang dia lihat. Kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang suka dengan hal-hal yang berbau alam, seperti memelihara binatang, suka melihat film flora dan fauna, senang bercocok tanam, empati terhadap lingkungan sekitar, gemar melakukan perjalanan atau wisata alam seperti ke daerah pegunungan, hutan, laut, dan lain-lain. Kesembilan yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu menempatkan diri sendiri. Beberapa contoh pemahaman yang dimiliki oleh kecerdasan ini adalah tentang kebermaknaan hidup, memiliki pengalaman batin, kehidupan setelah kematian,
memahami proses kehidupan yang berbeda pada setiap orang dan akhir kisah sebuah kehidupan. Adapun prinsip-prinsip kecerdasan majemuk atau multiple intelligence antara lain, pertama, kecerdasan adalah kemampuan yang bervariasi. Kecerdasan adalah variasi yang membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain secara horizontal, bukan vertikal. Kedua, kecerdasan adalah preferensi. Preferensi dapat diartikan kesesuaian. Dalam diri setiap anak mengandung berbagai kecerdasan, hanya satu atau beberapa kecerdasan yang lebih menonjol dibanding yang lainnya. Ketiga adalah setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan. Kecerdasan majemuk tidak bersifat tipikal atau type theory. Artinya, seseorang tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan yang sesuai dengan dirinya. Kecerdasan majemuk adalah teori fungsi kognitif yang menyatakan bahwa setiap orang punya kedelapan jenis kecerdasan. Kedelapan kecerdasan berfungsi secara bersama-sama dengan cara yang unik untuk setiap orang. Keempat, orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga mencapai kapasitas yang dibutuhkannya. Menurut Gardner, meskipun seseorang mengalami kekurangan pada sebuah atau beberapa jenis kecerdasan, setiap orang punya kapasitas untuk mengembangkan semua kecerdasannya jika diberikan dorongan dan bantuan yang tepat. Kelima, yaitu beragam kecerdasan bekerja sama dengan cara yang kompleks. Menurut Gardner, tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri tanpa kecerdasan lain. Kalaupun ada, pasti karena kasus khusus, seperti kerusakan pada otak karena kecelakaan. Dalam sebuah pekerjaan, orang mungkin menggunakan berbagai kecerdasan sekaligus. Yang ketujuh yaitu ada banyak cara untuk cerdas pada setiap jenis kecerdasan. Tidak ada standar baku bahwa seseorang harus memenuhi sejumlah atribut tertentu untuk menjadi cerdas pada area yang spesifik. Karena itu, mungkin saja ada orang yang kesulitan membaca, meskipun memiliki kecerdasan aksara yang baik. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan menceritakan hal-hal yang menakutkan, atau memiliki kosakata yang lebih kaya dalam pengucapan atau oral vocabulary. Kecerdasan majemuk menekankan pada perbedaan cara dalam menunjukkan kecerdasan di antara kecerdasan yang ia miliki. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.